Halo, selamat malam Pak Cemace. Salam jumpa dalam tayangan Info Digul edisi 30 September 2022. Rangkuman berita pilihan akan kami hadirkan bersama saya, Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Sebagai upaya preventif untuk memastikan setiap calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bovendigul laksanakan orientasi tim pendampingan keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Kepala BKKBN nomor 1053 garing BL.02 garing G3/2021 tentang tim pendampingan keluarga dan mandat Bapak Presiden RI dalam menurunkan angka prevalensi stunting dan Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN nomor 02 tahun 2022 tentang mekanisme pelaksanaan orientasi tim pendamping keluarga tahun 2022. Pelaksanaan ini juga dilaksanakan atas dasar Undang-Undang RI nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, serta Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Saat ditemui di sela-sela kegiatan, Sekretaris Dinas PPKB Maria Tabiarov mengatakan, stunting merupakan ancaman pembangunan di masa yang akan datang karena berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kemampuan kognitif, serta meningkatnya risiko penyakit tidak menular dan stunting pada usia dewasa. Stunting merupakan ancaman pembangunan di masa yang akan datang karena pengaruh pada rendahnya kuantitas sumber dari manusia, rendahnya kemampuan kognitif, meningkatkan risiko penyakit tidak menular, dan stunting pada usia dewasa. Oleh karena itu, Maria juga menambahkan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan terlaksananya verifikasi dan validasi data PK21 pada setiap kampung, terlaksana program pencatatan dan pelaporan pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca salin, baik secara manual dan secara online. Ia juga menjelaskan strategi pencegahan stunting dari hulu dengan screening, edukasi Cespro, dan gizi, serta pendampingan Catin merupakan upaya preventif untuk memastikan setiap Catin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Dalam kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari 3 puskesmas, yaitu Puskesmas Sesluk, Puskesmas Kawagit, Piliwage, Yani Rumah, Povi, Bomakia, Manggelum, serta RSB Milik Tanah. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Dr. Nirmala Pumbaile terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bovendigul periode 2022-2027 menggantikan Dr. James Field Farli Mangulo. Terpilihnya Dr. Nirmala Pumbaile sebagai Ketua ID Kabupaten Bovendigul periode 2022-2027 ini dari hasil musyawarah cabang Muscap ID Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan di Aula RSUD Bovendigul. Saat ditemui Ketua ID terpilih periode 2022-2027, Dr. Nirmala Pumbaile mengatakan, dengan terpilih dirinya sebagai Ketua ID periode 2022-2027 merupakan tanggung jawab yang besar, dan akan banyak ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi sehingga harus bergandeng tangan seluruh dokter yang ada di Bovendigul sehingga pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul semakin maju. Terima kasih, selamat sore. Dengan terpilihnya saya sebagai Ketua ID Cabang Bovendigul periode 2022 sampai 2029, ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang dibebankan kepada saya selaku Ketua ID periode baru. Banyak tantangan yang akan kita hadapi bersama. Dengan adanya seperti ini, kita akan bergandengan tangan seluruh teman-teman
dari pedalaman maupun sampai dokter spesialis, kita akan bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan yang ada di Bovendigul. Ia juga menambahkan untuk kedepannya IDI di Bovendigul akan selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bovendigul dalam hal pelayanan kesehatan. Karena di Bovendigul banyak daerah-daerah yang belum mempunyai dokter, sehingga kedepannya dokter-dokter bisa ditempatkan di seluruh daerah Kabupaten Bovendigul serta memberikan keamanan para dokter dan tempat tinggal yang layak dalam melakukan pelayanan. Sementara itu, Ketua IDI periode 2016-2021, Dr. Farli Manggulu mengatakan, dengan terpilihnya Ketua IDI Bovendigul periode 2021-2026 secara aklamasi ini, menandakan kita semua siap bersatu, berjuang bersama dengan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, karena dengan kita bersatu, kita akan kuat, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Saya sebagai Ketua IDI periode 2018-2021 sangat bersyukur proses pemilihan Ketua IDI Bovendigul periode 2022-2025 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Di mana kita sebagai organisasi IDI yang begitu dinamis, di tengah begitu banyak tantangan, di tengah begitu banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan, bagaimana kita untuk memperkuat pelayanan terhadap masyarakat, bagaimana kita menjamin kesejahteraan dokter. Dengan terpilihnya Ketua IDI yang baru ini secara aklamasi menandakan kita semua siap bersatu bersama, berjuang untuk memperjuangkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan kita organisasi IDI yang makin kuat, otomatis pelayanan terhadap masyarakat juga akan semakin kuat dan semakin baik. Dr. Farli juga sangat bersyukur karena pemilihan Ketua IDI Bovendigul periode 2022-2027 ini dapat berjalan dengan baik, di mana organisasi IDI begitu dinamis dan banyak tantangan, serta banyak hal yang harus diperjuangkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, mengabarkan. Guna mendukung kegiatan kelompok anak-anak Ambongo Peduli Sampah Sukarela, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul melalui bidang sumber daya kesehatan memberikan bantuan alat kesehatan serta uang binaan. Bantuan langsung yang diberikan oleh Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Yohana Cynthia Sarce Mause ini adalah sarana kesehatan berupa hand sanitizer, masker, sarung tangan, dan P3K, serta dana pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menyampaikan bahwa bantuan ini dilakukan karena hati nurani yang tergerak saat melihat anak-anak tersebut selalu meluangkan waktunya untuk membersihkan kota setiap sore, dan sebagai anak negeri, dirinya juga dituntut untuk melakukan sesuatu kepada anak-anak tersebut karena mereka adalah penerus sekaligus calon pemimpin masa depan. Selamat sore semua, terima kasih. Jadi awal kenapa kami tergerak di sini karena yang satu hati nurani, hati. Karena di sini saya melihat kok anak-anak kecil ini tiap sore mereka bisa luangkan waktu membersihkan kota. Kami kok orang dewasa tidak. Oleh karena itu saya sebagai aparatur sipil negara, di samping itu juga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, mewakili pemerintah, saya melakukan suatu tindakan seperti ini. Saya mengajak teman-teman dari dinas, laporkan kepada pimpinan, Ibu ada seperti ini, bolehkah kita mengakomodir mereka, karena mereka ini juga anak-anak penerus, seperti itu. Mungkin dinas lain tidak tergerak, saya tidak berpikir ke situ, tapi saya berpikir saya juga anak negeri sini dituntut harus bisa melakukan sesuatu untuk anak-anak ini, karena anak-anak ini kan anak-anak penerus, calon-calon pemimpin masa depan. Ia juga menjelaskan kegiatan pemberian bantuan ini dari hati nurani, dan semoga dengan kegiatan ini menggerakkan hati teman-teman dari dinas yang lain atau dari pimpinan daerah sendiri untuk lebih memperhatikan mereka. Cynthia juga menambahkan pekerjaan ini kalau kita lihat pekerjaan kecil dan sepele, tapi sebenarnya punya efek yang luar biasa karena salah satu visi misi bupati di situ ada tertuang bahwa menata kota membangun kampung.
Sementara itu, di tempat yang sama, ucapan terima kasih disampaikan oleh Ketua Kelompok Anak-anak Ambongo Peduli Sampah, Dami Kakerok, atas kepedulian serta bantuan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, karena selama ini belum ada sentuhan-sentuhan berupa alat pelindung diri sehingga muncul inisiatif sendiri, dimulai dengan mengajarkan anak-anak tersebut dalam menjaga kebersihan diri serta dampak dan bahaya dari sampah terhadap kesehatan. Kami dari kelompok peduli sampah yang digerakkan oleh anak-anak Ambongo, kami yang pertama menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang sudah memperhatikan kami. Sungguh sangat luar biasa. Selama ini belum ada sentuhan-sentuhan yang seperti APD, alat pelindung diri yang sudah diberikan. Itu apresiasi dari kami untuk Dinas Kesehatan yang memperhatikan kami. Dami juga menambahkan, selain itu untuk menjaga kebersihan anak-anak dalam membersihkan sampah, seringkali disediakan air galon untuk mencuci tangan, serta alat penutup tangan berupa plastik yang dibeli dari hasil sumbang sukarela masyarakat saat melintas di tempat mereka beraktivitas. Dami juga mengapresiasi perhatian yang diberikan Dinas Kesehatan karena bantuan yang diberikan tersebut akan dipergunakan melengkapi peralatan kerja dalam menjaga kota Tanah Merah yang merupakan kota sejarah. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Mace-mace, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mace-mace, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita akan kembali ke info selanjutnya. Guna menjawab kebutuhan para pelaku usaha, terutama pelaku usaha orang asli Papua, bagian barang dan jasa Setda Bovendigul meluncing layanan pengadaan sistem elektronik. Guna menjawab kebutuhan para pelaku usaha, terutama pelaku usaha orang asli Papua, bagian barang dan jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul meluncing layanan pengadaan sistem elektronik dengan alamat www.lpse.bovendigulcup.go.id. Selain launching LPSE, www.lpse.bovendigul.go.id, Barjas Bovendigul juga melakukan pelatihan sistem informasi kinerja penyediaan orang asli Papua bagi pelaku usaha Papua di Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2022. Dalam kegiatan launching ini turut dihadiri oleh para pelaku usaha baik orang asli Papua maupun non-Papua. Saat ditemui di sela-sela launching, Kepala Bagian Barjas Muhammad Iqbal mengatakan, dasar dari kegiatan pelaksanaan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian Perpres 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta kemudian beberapa peraturan gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa khusus untuk para pelaku usaha Papua. Adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian Perpres 17 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan di provinsi dan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian ada beberapa peraturan yang mendukung, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 itu tentang pengadaan barang jasa untuk khusus untuk pelaku usaha Papua. Iqbal juga menjelaskan aplikasi Sikap OAP ini kekhususan dari Pergub 46 tahun 2021 khusus untuk orang asli Papua pekerjaan pengadaan barang dan penunjukan langsung sampai dengan nilai 1 miliar untuk pengadaan barang konstruksi dan jasa lainnya, dan kemudian untuk jasa konsultan dan pengawasan dengan nilai 200 juta rupiah boleh dilakukan PL dengan syarat-syarat yang tertera di dalam Pergub 46 tahun 2021.
Ia juga menambahkan saat launching LPSE Bovendigul dengan alamat www.lpse.bovendigulcup.go.id, kita juga akan melakukan pelatihan sistem kinerja orang asli Papua, sikap OAP, bagi pelaku usaha Papua di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui bidang pencegahan melakukan monitoring dan sosialisasi survei penilaian integritas bagi para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Yang kami hormati, monitoring dan sosialisasi survei penilaian integritas bagi para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul dilaksanakan guna mencegah dan mengidentifikasi resiko korupsi yang ada di daerah. Ditemui usai pelaksanaan sosialisasi, spesialis monitoring Direktorat Pencegahan KPK RI, Gater Rizky Ariel Tejo mengatakan, kegiatan SPI sudah dimulai sejak 2008 silam dan sudah diterapkan di seluruh Indonesia untuk kementerian, lembaga, dan daerah setiap tahun. Sosialisasi SPI dilakukan untuk mencegah dan mengidentifikasi risiko korupsi yang ada di daerah. Sejak 2008 ya, kemudian memang sudah mulai dilakukan kembali untuk seluruh Indonesia itu mulai tahun lalu. Jadi memang kita bertahap Pak untuk mengidentifikasi risiko korupsi yang ada di daerah. Sebenarnya kementerian lembaga dan daerah, jadi semua kita petakan. Nah untuk itu kita mulai tahun lalu Pak mulai meminta daerah-daerah untuk menjadi peserta juga. Gitu. Gunanya untuk apa? Jadi nanti setiap daerah bisa terpetakan risiko-risiko korupsinya. Jadi KPK tidak hanya menindak, namun juga memberikan obat penawar lah bisa dikatakan. Mana saja yang harus dibenahi terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita merangkul daerah-daerah untuk sama-sama berkembang demi pencegahan korupsi yang lebih baik. Ia juga menambahkan, KPK tidak hanya menindak, namun memberikan obat penawar. KPK selalu merangkul daerah untuk sama-sama berkembang demi pencegahan korupsi yang lebih baik. Dijelaskannya juga terkait data, Bovendigul masih masuk dalam kategori rentan korupsi. Namun semua itu bisa diatasi dengan perbanyak sosialisasi pencegahan korupsi. Di samping itu juga memperbaiki rekomendasi KPK tahun lalu dan optimis pasti akan meningkat karena data dari rata-rata nasional Bovendigul di angka 72%. Gater juga berharap kepada peserta yang nantinya terpilih untuk responden atau masyarakat yang berpartisipasi di survei ini, karena semakin banyak partisipasinya maka nilai akan semakin bagus karena semakin memperlihatkan bagaimana kinerja dari pemerintah daerah di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Polres Bovendigul memusnahkan ratusan minuman keras bermerek maupun minuman keras lokal bertempat di halaman Mapolres Bovendigul. Pemusnahan ratusan miras bermerek dan lokal ini adalah hasil dari pelaksanaan giat operasi Rana minuman keras di wilayah hukum Polres Bovendigul, yang mana giat tersebut dilakukan oleh gabungan personel Polres Bovendigul sesuai dengan surat perintah Kapolres Bovendigul nomor Sprint garing 547 garing Romawi 9 garing 2022 tanggal 20 September 2022. Dalam press release Kapolres Bovendigul, AKBP Komang Budiarta mengatakan dalam giat ini menemukan ratusan jenis barang bukti minuman keras bermerek serta minuman lokal jenis Sopi. Kapolres juga menambahkan selain pemusnahan miras, Polres Bovendigul juga memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja serta roll papan rolet, papan bingo, dan terpal angka rolet. Ikomang juga menjelaskan, untuk para bandar rolet akan terus dilakukan pengembangan terkait bandar besar atau pemodal rolet. Dalam pemusnahan ini turut dihadiri Kapolres Bovendigul dan Dim 1711 Bovendigul, Wakil Bupati Bovendigul, serta Wakil Ketua 2 DPRD Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan.
Mace-mace, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mace-mace, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Sekolah Menengah Agama Katolik SMAK Santa Maria Tanah Merah melaksanakan kemah rohani dalam rangka merayakan Pesta Pelindung Sekolah yang ke-7 tahun. Bertemakan Perkuat Habits, Perkokohkan Kultur Sekolah. Kegiatan kemah tersebut dilaksanakan di lingkungan sekolah SMAK Santa Maria Tanah Merah mulai dari 6 sampai dengan 8 September 2022. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi Sekolah Menengah Agama Katolik Santa Maria Tanah Merah. Kepala Sekolah SMAK Santa Maria Tanah Merah, Agustinus Lonis mengatakan, kegiatan ini dilakukan agar menjadi bekal dan saat siswa-siswi lulus nanti bisa menghasilkan karakter yang baik dan dirinya berusaha untuk menanamkan habits-habits atau pembiasan-pembiasan yang baik. Misalnya, membaca buku lalu dalam konteks sikap, dalam konteks menyampaikan pendapat secara berani. Kami berusaha untuk menanamkan habits-habits, pembiasan-pembiasan yang baik, itu misalnya membaca buku, lalu dalam konteks sikap, ya, lalu dalam konteks menyampaikan pendapat secara berani, ya, itu coba kita berbuat mereka, ya, di habits itu yang pada akhirnya ketika mereka tamat itu akan makin kokoh, dan itu yang kita mulai hidupi di sekolah ini supaya pada akhirnya. Ia juga menambahkan pula bahwa salah satu teknik yang diterapkan adalah konsistensi dalam membaca buku yang terus dipicu hingga hal itu menjadi budaya di sekolah tersebut. Namun dalam menerapkan hal tersebut sering mendapat kendala, seperti saat di masa pandemi lalu disiasati dengan memanfaatkan media WhatsApp, aplikasi serta media lainnya untuk berkomunikasi. Kepala sekolah berharap kepada Dewan Guru agar menjadi motivator dan penggerak secara konsisten. Para siswa juga diharapkan bisa menampilkan pemikiran yang baik saat mereka tamat nanti dengan cara memperkuat habits atau kebiasaan di sekolah. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digul meminta Kepala Dinas Kesehatan yang baru agar mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah diraih dan dikerjakan yang belum dikerjakan oleh Kepala Dinas yang lama. Hal ini dikatakan oleh PLT Sekda Boven Digul, Pilemon Tabuni, saat serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digul yang lama kepada PLT Kepala Dinas yang baru. Dalam serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan ini, dari Kepala Dinas yang lama Sahib kepada PLT Kepala Dinas yang baru, Dr. Meli Manopo. Temannya sangat, ya, jadi sangat tebal. Itu menandakan bahwa aktivitas yang kita harus lakukan sebagai pemerintah kita untuk peningkatan. Sekda mengatakan Bupati Boven Digul sampaikan terima kasih banyak kepada Kepala Dinas Kesehatan yang lama atas pengabdiannya selama ini, prestasi-prestasi selama bertugas, dan kepada Kepala Dinas yang baru, Dr. Meli, dan seluruh staf Dinkes. Fondasi yang sudah dibangun harus diterjemahkan dengan baik, sehingga prestasi-prestasi yang diraih bisa dipertahankan. Terima kasih. Tadi saya sudah telepon Pak Bupati untuk menghadiri. Tadi beliau sampaikan, ya, terima kasih banyak ya kepada Pak Mantan Kepala Dinas Kesehatan. Kami baru dengar tadi, ya, saya baru dengar tadi, luar biasa, sangat luar biasa itu. Saya pesan Dr. Meli dengan kawan-kawan ini harus diterjemahkan baik. Fondasi yang sudah taruh ya, ini harus diterjemahkan baik, sehingga gelar atau hadiah-hadiah atau apa tadi, ya, kami dengar kita harus bertahan. Pilemon juga mengungkapkan selama dirinya berkeliling dari kabupaten hingga ke provinsi, jarang ditemukan prestasi-prestasi untuk dinas kesehatan.
dan di Bovendigul ini sangat luar biasa, sehingga pemerintah daerah harus betul-betul serius perhatikan dinas ini, dan sistem yang sudah dibangun oleh kepala dinas harus dipertahankan. Sekda juga berharap kepada seluruh tenaga honorer agar selalu semangat bekerja, jangan pernah patah semangat, hanya informasi yang tidak pasti. Karena tanpa kalian pemerintah tidak bisa jalan dan karena kalian adalah ujung tombak pemerintah dalam hal ini pelayanan kesehatan di distrik-distrik hingga ke kampung. Ia juga berpesan kepada kepala dinas yang baru agar memperhatikan dinas kesehatan. Apa yang belum dibuat oleh kepala dinas yang lama, silakan dikerjakan dan selalu membangun koordinasi bersama seluruh staf dan selalu berjalan bersama. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul meminta bantuan anggaran pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan Komisioner KPUD Bovendigul, Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Johanna Maria Ivone Anggawen di kantor KPUD Bovendigul. Johanna Maria Ivone Anggawen mengatakan KPUD sudah masuk dalam tahapan verifikasi administrasi dan untuk mendukung itu, sementara pihaknya menggunakan anggaran dari KPU Pusat yang bersumber dari anggaran pendapat belanja negara. Namun dengan melihat kondisi geografis dan tingkat kesulitan dari tahapan yang sementara berlangsung, dirinya berharap bisa ada dukungan dari pemerintah daerah berupa dana hibah untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang sudah dimulai sejak Juni lalu. Kegiatan KPU saat ini kami sudah ada dalam tahapan verifikasi administrasi yang sementara berlangsung dan untuk menopang kegiatan tahapan KPU untuk sementara dana yang kami yang kami pakai itu dana dari pusat, dana dari KPU yang bersumber yaitu dari APBN. Namun dengan kondisi yang ada, dengan tahapan terus melihat dari letak geografis, terus tingkat kesulitan dari tahapan yang ada, kami sebenarnya berharap ada bantuan dari hibah dari pemerintah daerah terkait dengan tahapan yang sudah dimulai daripada bulan Juni. Ivone Anggawen menambahkan, jika dilihat dari daftar isian pelaksanaan anggaran dan petunjuk operasional kegiatan yang ada di anggaran KPUD Bovendigul sangat terbatas dan kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk menopang tahapan kegiatan pemilu 2024. Ia juga menjelaskan KPU memang merupakan lembaga independen, tapi dalam proses pelaksanaan kegiatan, KPU harus bersinergi. Dalam hal ini, KPUD Bovendigul meminta dukungan pemerintah daerah. Komisioner Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa ada bantuan finansial dari pemerintah daerah untuk mendukung kerja-kerja KPUD Bovendigul dalam menyukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul melalui Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik kembali menggandeng BP4D menggelar sosialisasi penggunaan dana otonomi khusus bagi masyarakat distrik Ninati yang bertempat di aula kantor distrik Ninati. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul melalui Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik kembali menggandeng BP4D menggelar sosialisasi penggunaan dana otonomi khusus bagi masyarakat distrik Ninati yang bertempat di aula kantor distrik Ninati. Sosialisasi penggunaan dana otonomi khusus ini dilakukan agar masyarakat memahami syarat, ketentuan, dan pedoman penggunaan anggaran otonomi khusus. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan mengatakan, kegiatan ini merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kominfo dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana otonomi khusus. Pasalnya, sejak bergulirnya otonomi khusus jilid 1, sosialisasi semacam ini belum pernah dilakukan. Sehingga memasuki jilid 2, informasi penggunaan dana otonomi khusus harus diberitahukan kepada masyarakat, karena mereka merupakan bagian dari otonomi khusus tersebut. Kenapa harus disosialisasikan? Karena penggunaan dana otsus ini memang benar-benar harus mencapai tujuan dan sasaran di masyarakat kita.
Tahap pertama sudah berjalan. Otsus tahap pertama dari 2001 sampai 2021. Nah, tahap kedua 2021 dan seterusnya ini perlu kita sosialisasikan supaya masyarakat juga bisa tahu. Jangan cuma tahu saja tidak, tetapi bagaimana juga dia bagian daripada dana otsus itu, sehingga dana otsus ini bisa benar-benar mengena di masyarakat, berguna, bermanfaat, sehingga bisa kelihatan terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Patruan juga menjelaskan sosialisasi semacam ini sudah dilakukan di sebagian distrik lainnya dan mendapat respon positif dari masyarakat. Sementara itu, dalam sesi tanya jawab terkait dana otonomi khusus, hampir semua masyarakat Minati mengaku belum pernah melihat bahkan merasakan kucuran dana otonomi khusus tersebut. Seperti yang diungkapkan Kristianus, warga distrik Minati. Ia mengatakan masyarakat di distrik dan kampung hanya mendengar nama dana otonomi khusus, tapi belum pernah melihat apalagi merasakannya. Oke, kita selalu dengar bahwa dana khusus itu dikhususkan ke orang asli orang Papua. Maka dengan itu dana khusus yang selama dari jilid 1 sampai sekarang ini, dana khusus yang selama dari pegang ini kita khususnya masyarakat ini kita tidak tahu tentang dana khusus. Ini pertanyaannya, apakah dana otsus dari Republik Indonesia yang mereka keluarkan itu dikhususkan ke provinsi saja, provinsi sama di provinsi lalu ke kabupaten, sedangkan di tingkat distrik dengan kampung di mana? Nah, karena selama ini kita tidak pernah merasakan tentang dana otsus yang kementerian berjalan. Itu saja, terima kasih. Menjawab itu, perwakilan BP4D yang juga sebagai pemateri Antonius Timbirim menyebutkan hal ini yang selalu dipertanyakan seluruh masyarakat Papua dan menjadi kesalahan pemerintah. Dalam hal ini, OPD pengguna dana otonomi khusus, karena setiap program kerja yang bersumber dari dana otonomi khusus tidak pernah diberitahukan. Memang itu betul. Tadi saya bilang dana kamu itu bukan dana otsus khusus. Tidak usah bicara dana kamu, dana otsus, dana kamu itu tidak. Kamu salah. Jadi dia punya mekanisme, kita biasa lakukan sama-sama proses perencanaan itu. Satu hal yang tidak biasa dilakukan kekurangan pemerintah daerah dalam OPD teknis penggunaan dana otsus. Saya kasih tahu pada saat itu. Mereka tidak kasih tahu. Bikin program datang, bikin jalan di situ tidak pasang papan nama, oh ini dana otsus. Akhirnya timbul pertanyaan ini, atau duduk bicara. Kamu datang dulu, kumpul dulu. Ini saya ada rencana begini-begini, karena ini dana otsus dia kasih tahu, kamu pemilik. Ini jadi saya mau bangun jalan di sini. Seperti itu. Ini kan kelalaian OPD teknis pengguna dana otsus dan sudah menjadi catatan. Hal yang sama dilakukan disampaikan juga pada saat sosialisasi yang pertama. Ditambahkannya, untuk itu masuk pada otsus jilid 2, informasi ini wajib pemerintah sampaikan agar masyarakat tahu pos-pos anggaran otsus tersebut. Untuk itu, ia mengajak masyarakat memberikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan sosialisasi penggunaan dana otonomi khusus ini, karena dengan sosialisasi ini masyarakat bisa tahu. Untuk diketahui, dana otonomi khusus bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing kabupaten, kota, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tim Liputan, Digul TV, mengabarkan. Pace-mace, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Saya Fernando Kakurung, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Pace-mace dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Selamat malam dan sampai jumpa.